Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya di mata kuliah Public Speaking. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknik presentasi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pidato ya, bagaimana berpidato yang baik, kemudian gaya-gaya pidato dan seterusnya. Dan tentu Anda juga sudah mulai mencoba ya menyusun naskah pidato yang nanti akan dipraktekkan ya. Jadi silahkan bisa pilih jenis naskahnya, apakah mengambil tema ekonomi, politik ya, kalau memang tertarik dengan dunia politik, atau bisa juga dengan isu-isu yang sekarang lagi tren, boleh ya. Jadi untuk temanya silahkan dipilih. Pastikan naskah pidatonya itu cukup simpel, cukup 1 halaman, dan kalian nyaman dalam membawakannya ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar dulu tentang dasar-dasar bagaimana kita bisa membuat presentasi yang bagus. Untuk selanjutnya nanti juga ada tugas kalian bikin presentasi. Nah, untuk prakteknya nanti silahkan dipilih ya, apakah kalian akan praktek berpidato atau praktek untuk menyampaikan presentasi ya. Oke, Bapak akan share screen dulu materi pada kesempatan kali ini ya. Oke, ya, kita akan belajar tentang teknik presentasi. Sudah pernah Bapak singgung pada pertemuan sebelumnya, presentasi ini satu skill yang harus kalian latih dan harus kalian kuasai, karena mau tidak mau ya akan banyak sekali tugas yang berhubungan dengan presentasi ini ya, baik ketika masih menjadi mahasiswa ataupun nanti ketika kalian sudah mulai bekerja. Kalian tidak akan bisa menghindar dari pekerjaan yang namanya presentasi ya, karena presentasi ini satu bagian, satu jenis pekerjaan yang pasti melekat ya di banyak tugas gitu. Ketika kita misalnya bertugas di departemen tertentu, kemudian kita menyusun laporan, maka tentu laporan ini tidak hanya ditumpuk begitu saja, tapi bisa jadi laporannya harus dipresentasikan, harus disampaikan di hadapan pihak-pihak yang terkait. Untuk itu kemampuan kita dalam menyampaikan suatu gagasan, satu laporan, dan seterusnya ya dalam bentuk presentasi yang bagus ini sangat diperlukan. Untuk itu selain nanti kita tahu teorinya, kemudian cara berpikirnya dan seterusnya, faktor yang paling penting adalah latihan ya, karena hanya dengan latihan maka kemampuan atau skill presentasi ini akan terus bisa meningkat. Tanpa latihan yang cukup, tentu Anda tidak bisa menguasai skill ini dengan cukup baik ya. Ingat, presentasi adalah satu skill, dan skill itu semakin sering dilatih maka akan semakin bagus ya hasilnya. Oke, jadi kita coba lihat dulu ya dari sisi pengertiannya. Dalam konteks ini presentasi adalah satu media komunikasi lisan yang dilakukan secara lebih formal dalam rangka menyampaikan satu pesan tertentu kepada pendengar atau audiens ya pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Jadi memang sudah ditentukan waktunya kapan, keperluannya apa, tujuannya apa, itu ada ya. Walaupun mungkin hanya sederhana presentasi penjualan misalnya, itu kan sudah jelas ya, mau presentasi penjualan misalnya, tentu di sana ada tujuannya kan ya, tujuannya untuk menyampaikan sesuatu, mempersuasi calon customer untuk membeli dan seterusnya, dan biasanya dipersiapkan ya. Nah, sasaran akhir dari presentasi adalah si presenter atau pembicara itu mengharapkan audiens memahami apa yang disampaikan. Nah, dalam batas tertentu, maka si presenter ini juga berharap agar pendengar ini mau bertindak atau action ya sesuai dengan yang diharapkan. Ya, walaupun kadang-kadang dalam kenyataannya seringkali harapan itu nggak tercapai ya, karena ada banyak faktor gitu ya. Artinya respon atau feedback dari audiens itu tidak seperti yang diinginkan oleh presenter. Itu bisa saja terjadi ya. Nah, bentuk-bentuk presentasi yang pertama, presentasinya itu hanya bersifat informatif saja, di mana tujuannya hanya sekedar memberikan informasi dan sama sekali tidak ingin mengubah perilaku ya, atau sikap atau pandangan atau keyakinan dari audiens.
Misalnya akan menyampaikan laporan tentang kemajuan, laporan tahunan, laporan tentang prosedur dan seterusnya. Ini kan yang penting memberikan informasi. Begitu informasi ini sudah sampai, maka ya sudah tujuannya sudah tercapai. Berikutnya adalah presentasi yang bersifatnya lebih persuasif ya. Nah, seperti akar katanya ya, to persuade ya, itu untuk membujuk ya. Jadi memang presentasi yang bersifat persuasif ini ya tujuannya adalah untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu seperti yang diharapkan gitu ya. Jadi tidak sekedar memberikan informasi, tidak sekedar apa namanya memberikan penjelasan yang sekedarnya, tapi juga meyakinkan. Nah, ini meyakinkan audiens atau pendengar atau pemirsa ya, sehingga mereka mau bertindak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya ya presentasi penjualan, ya kan maunya kalau sudah presentasi kan yang audiens yang mendengarkan itu mau beli gitu kan, atau minimal feedbacknya itu mengarah ke sana gitu. Kemudian bisa juga proposal ya, pengajuan usul atau permintaan proposal untuk pekerjaan tertentu kan harapannya proposalnya bisa diterima ya. Jadi dalam presentasi yang sifatnya persuasif ini selalu ditekankan adanya manfaat ya yang diperoleh bila orang itu mau bertindak sesuai yang kita inginkan. Dan tentu manfaat yang diperoleh itu juga dikaitkan dengan kebutuhan mereka gitu ya. Oke. Nah, ada sasaran dan masalah dalam komunikasi ya. Ada beberapa masalah sasaran ya dari sisi audiens yang bersangkutan dengan pencapaian sasaran komunikasi dalam presentasi ya. Yang pertama adalah mendengar ya. Kadang-kadang orang itu tidak dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan ya. Mungkin ada yang tingkat apa namanya konsentrasinya itu hanya bisa bertahan 15 menit, setelah itu buyar ya. Ini juga menjadi masalah ya. Padahal mungkin presentasi kita ini membutuhkan waktu let's say 1 jam ya. Sementara ada audiens yang kemampuan bisa fokus mendengar tuh hanya setengah jam. Nah, tentu kan setengah jam terakhir jadi tidak kondusif kan gitu. Nah, juga orang seringkali mengabaikan hal-hal yang menurut pendapatnya itu tidak penting. Dia hanya mendengar, ya audiens itu hanya memilih-milih gitu ya, yang didengarkan itu yang menurut dia penting. Padahal ya bisa jadi semua yang disampaikan itu adalah penting gitu. Tapi karena dia sudah memilih-milih informasi, dia hanya mendengarkan yang menurut dia penting, ya akhirnya tidak semua materi presentasi itu didengarkan dengan baik ya. Yang pertama ya. Yang kedua memahami ya. Orang cenderung memahami atau mendengarkan apa yang diharapkan atau yang ingin didengarnya saja gitu ya. Yang tidak ingin didengarnya ya kemudian tidak direspon, tidak diperhatikan gitu ya. Yang tidak ingin dipahami nggak diperhatikan karena mereka merasa tidak butuh mungkin ya. Atau bisa jadi ada istilah atau jargon khusus yang tidak dipahami oleh umum ya, sehingga audiens yang umum itu tidak memahami jargon-jargon yang dipakai dalam presentasi tersebut gitu ya. Bisa juga orang lebih mudah salah paham atau salah pengertian ya bila hanya mendengar tapi tidak melihat. Nah, kadang-kadang ini juga bisa menimbulkan miskomunikasi. Maka kadang-kadang ketika kita presentasi supaya orang lebih memahami ya harus ada alat bantu ya yang sifatnya lebih visual, karena ada orang-orang tertentu yang kalau dia cuma mendengarkan dia nggak paham kecuali dibantu dengan visualisasi yang mendukung gitu ya. Juga orang kadang sering menarik kesimpulan sebelum selesai mendengarkan. Nah, ini sering terjadi, orang tergesa-gesa gitu ya, presentasi belum selesai, dia sudah mengambil kesimpulan dan kesimpulannya bisa jadi tidak tepat ya, karena dia tidak melihat presentasi secara utuh, secara keseluruhan dari awal sampai akhir ya. Kemudian ada juga masalah yang berhubungan dengan presentasi ini adalah yang ketiga menyetujui. Ini adalah adanya kecurigaan dari sementara orang bahwa pembicara bermaksud untuk menjual atau mengharapkan sesuatu dari pendengar karena pengalaman yang dimilikinya ya. Orang seringkali tidak suka mengaku kesalahannya, apalagi kesalahan itu ditunjukkan oleh orang lain. Nah, ini hubungannya dengan audiens ya. Kadang-kadang audiens sudah punya persepsi dulu gitu ya terhadap presenter gitu ya. Dan juga kadang-kadang dia sudah nggak yakin dulu dan dengan sumber informasinya, sudah nggak sudah nggak merasa firm gitu ya,
merasa informasi yang disampaikan ini tidak dari sumber yang kredibel misalnya, ini kan tentu akan berpengaruh gitu ya. Makanya membangun postur sebelum presentasi itu juga penting supaya orang itu punya trust ya terhadap apa yang nanti akan kita sampaikan ya. Kemudian bertindak ya, orang tidak mudah untuk mengubah kebiasaan. Ya, tentu kalau kita ingin orang melakukan sesuatu, ini enggak kemudian serta-merta orang mau kan gitu, karena kebiasaan itu tidak begitu saja terjadi, perlu ada pembiasaan ya yang sengaja dilakukan, sehingga kalau kita ingin merubah audiens kita, misalkan kebiasaannya dari A ke B, tentu ini tidak mudah ya. Ada juga kekhawatiran atau ketakutan akan akibat yang timbul jika salah mengambil keputusan. Ya, tentu audiens itu sebelum dia melakukan sesuatu yang diminta, dia akan mempertimbangkan apa dampaknya, efeknya apa, gitu ya, sehingga dia harus secara matang mempertimbangkan apabila akan mengambil satu tindakan seperti yang diminta oleh presenter misalnya, ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa faktor kesuksesan yang perlu kita perhatikan ya jika ingin presentasi kita ini sukses ya. Yang pertama, pada tahap awal kita perlu berusaha mengawali presentasi kita itu dengan baik ya. Karena awal yang baik ini sudah separuh dari kesuksesan ya. Nah, di awal presentasi ada sejumlah pertanda yang dapat menunjang kesuksesan presentasi kita ya. Yang pertama, jangan mengawalinya dengan minta maaf karena kan kita nggak ada salah ya. Kenapa harus minta maaf ya? Yang kedua, memperkenalkan diri sendiri sesuai dengan hadirin yang dihadapi ya. Jadi kita harus perkenalkan diri. Karena bisa jadi hadirin itu belum semuanya kenal diri kita gitu ya. Jadi kita sampaikan dengan humble, dengan mudah hati ya tentang diri kita supaya mereka tahu ya, profil dari diri kita walaupun tidak detail ya, secara umum lah ya. Kemudian suasana hati ya. Suasana hati ini ternyata penting karena kalau suasana hati kita ini kurang pas tentu juga ini akan berpengaruh ya terhadap ekspresi wajah kita ya, terhadap postur kita ketika menyampaikan sesuatu, berdiskusi dan seterusnya ya. Ada beberapa hal ya yang yang faktor penting ya, misalnya profesionalisme, derajat formalitas yang tepat, antusiasme yang terkendali, menarik dan seterusnya ya. Humor juga itu kadang-kadang diperlukan ya supaya suasananya bisa lebih cair ya. Dan juga hindari adanya arogansi atau terkesan arogan. Arogan itu sombong gitu ya, angkuh gitu ya, itu dihindari sebisa mungkin ya. Suara ya, suara ini adalah senjata utama seorang pembicara ya, walaupun bukan satu-satunya. Tentu seorang pembicara harus bisa memastikan suaranya itu bisa didengar dengan jelas oleh seluruh hadirin. Ya, kemudian bisa saja seorang pembicara itu berhenti sejenak ya setelah menyampaikan suatu ide, kemudian memberikan kesempatan kepada para audiens, kepada para pendengar untuk mencerna apa yang kita sampaikan dan memberikan artikulasi atau pemaknaan terhadap apa yang kita sampaikan ya. Jadi jangan kesannya kita abai, kita nggak peduli apakah audiens itu paham atau tidak, atau mungkin kita tidak memberi kesempatan sama sekali kepada audiens untuk mencoba mencermati, menyerap ya apa yang kita sampaikan. Ya. Berikutnya masalah ini ada tubuh ya, tubuh ini ya maksudnya gesturnya ya. Ketika kita presentasi tentu kita harus memperhatikan gesturnya ya, cara berjalan, posisi tubuh, apa yang harus kita lakukan dengan tangan kita, kontak matanya bagaimana, isyaratnya ya. Ini harus kita perhatikan supaya tidak terkesan kaku, kemudian juga tidak terkesan over juga ya, karena kadang-kadang ada orang yang presentasi itu gerak terus. Nah, ketika gerak terus ini kan justru akan mengganggu fokus dari para audiens kan ya. Jadi kita bergerak juga secukupnya. Tangan kita ini bergerak juga sesuai kebutuhan saja gitu ya. Kita berjalan ke kanan, ke kiri menghampiri audiens. Nah, ini juga seperlunya. Jangan sampai kita muter gitu ya, tapi justru malah nanti kasihan audiens ya, dia akan kesulitan untuk fokus ya karena kita terlalu banyak sekali bergerak.
ya. Jadi seperlunya ya. Kemudian kedisiplinan waktu ini juga penting. Kita harus memperkirakan ya waktu yang diperlukan untuk satu pembicaraan penuh. Jadi kita tidak boleh di awal tuh pelan, tidak sampai masuk ke materi, tapi tiba-tiba ketika masuk materi cepat dan karena keterbatasan waktu sehingga kita harus meng-cut di tengah jalan sebelum materinya habis misalnya. Tentu ini tidak kita inginkan. Kita harus mengira-ngira gitu ya berapa waktu yang kita butuhkan untuk bisa menyelesaikan presentasi itu, dan akhirnya kita atur gitu ya. Kita atur supaya memang waktu yang diberikan itu cukup bagi kita untuk bisa menyampaikan presentasi yang akan kita sampaikan ya. Oke, jadi pada bagian akhir juga harus kita wrap up ya, kita tarik satu kesimpulan yang bisa membantu para audiens untuk bisa mencerna atau menerima apa yang sudah kita sampaikan ya. Kita yakinkan mereka dengan apa yang kita sampaikan. Kita jangan meninggalkan audiens itu dalam kondisi yang penuh tanda tanya atau keraguan-keraguan ya. Ya, sehingga kita di akhir itu justru kita mengkonfirmasi apa yang sudah kita sampaikan, kita menegaskan apa yang sudah kita sampaikan, sehingga audiens itu yakin dan mau menerima gagasan, ide, ataupun hal lain yang memang ingin kita sampaikan kepada mereka. Ya. Beberapa langkah yang perlu kita ambil ya ketika menyiapkan sebuah presentasi. Pertama, melakukan analisis ya. Analisis ini enggak butuh waktu yang sangat panjang sebetulnya ya, karena analisis ini bisa kita lakukan dalam waktu singkat ya, apalagi kalau kita sudah sangat berpengalaman ya. Beberapa hal yang perlu kita cek ya, itu siapa nih penyelenggaranya ini, organisasinya kalau kita diundang menjadi pembicara misalnya ya, tujuannya menyampaikan presentasi ini apa, pastikan apakah sekedar memberikan wawasan ataukah ada hal yang perlu ditekankan, misalkan untuk penggalangan donasi dan seterusnya, sifat presentasinya ini seperti apa, ya format polanya bagaimana, mengapa saya diminta berbicara, apa yang diharapkan dari saya, itu tujuan atau goal dari presentasi apa, gitu kan, itu harus dipastikan. Misalnya tujuannya adalah nanti misalkan panitia ini kadang-kadang nitip pesan gitu ya untuk penggalangan donasi kemanusiaan misalnya ya, dari presentasi kita itu kemudian diharapkan ada dana masuk untuk kegiatan kemanusiaan. Nah, tentu ini jangan sampai miss kalau memang tujuannya seperti itu ya, nanti presentasi kita arahkan bagaimana kemudian menstimulus orang untuk bisa melakukan donasi kemanusiaan misalnya. Oke, apakah ada pembicara yang lain, waktunya berapa lama, dan seterusnya. Pakaiannya juga harus diperhatikan yang sesuai dengan momennya atau temanya apa, ini juga kita sesuaikan. Analisis profil atau keadaan para hadirin, para audiens, ini juga salah satu kunci sukses yang perlu kita lakukan. Berapa kira-kira jumlahnya? Karena berbicara kepada 10 orang tentu berbeda dengan berbicara kepada 1000 orang. Ya. Mereka hadir dalam kapasitas sebagai apa misalnya, konteks acaranya bagaimana, kemudian mereka punya enggak pengetahuan di bidang yang sedang kita sampaikan, apakah mereka awam sekali audiensnya itu atau memang orang-orang yang ahli di bidang yang terkait dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini tentu membuat kita harus melakukan satu persiapan khusus ya. Kalau memang orangnya awam ya kita nggak usah terlalu menjelaskan secara detail istilah-istilah teknis yang justru membuat mereka bingung kan gitu. Kita sampaikan dengan bahasa yang mudah yang kira-kira bisa dipahami oleh mereka gitu. Atau mungkin kita munculkan istilah-istilah yang sesuai dengan kapasitas intelektual mereka gitu. Berbeda kalau audiens yang kita hadapi itu memang menguasai secara teknis atau mungkin punya background pendidikan atau pengalaman di bidang yang kita sampaikan. Nah, tentu ini kita lebih leluasa lagi untuk bisa memberikan penjelasan lebih dalam, istilah yang lebih teknis dan seterusnya, karena audiens kita kemungkinan besar ya bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Oke, kemudian apakah mereka memiliki prasangka yang cukup mengenai pokok bahasan? Nah, ini bisa juga ya melengkapi sebagai bahan kita menghadapi audiens gitu ya. Apakah mereka mewakili diri sendiri atau orang lain? Apakah ada ketegangan konflik di antara hadirin? Ini juga ya, kalau ada informasi soal itu ya lebih baik lah ya. Kalau enggak pun sebetulnya sih it's okay lah ya. Mungkin tidak harus sedalam ini.
Tapi ya kalau bisa punya informasi yang lebih lengkap tentu ini akan membantu kita ya. Kemudian siapa yang akan menjadi tokoh-tokoh kunci ini juga perlu. Kalau kita memang misalnya presentasi dalam satu forum seminar, katakan di situ pembicaranya ada berapa, 4 atau 5, maka mungkin kita juga bisa melihat secara umum, secara garis besar, kira-kira materinya itu apa saja, nanti secara secara umum itu sebenarnya tujuan dari aneka macam presentasi ini mau seperti apa dan seterusnya, ini akan membuat kita lebih siap lah ya. Lokasi juga perlu dicek ya, jadi jangan sampai kita ngeblank banget dengan lokasi yang akan kita jadikan presentasi ya. Kemudian bentuknya apakah formal, non formal, ya kan? Gimana akses ke sana, kemudian bentuk tempat duduknya bagaimana, kan itu macam-macam tuh formatnya ya. Tergantung dengan audiens, jumlah audiens juga ya. Apakah nanti kita berbicaranya itu pakai podium atau tidak, ataukah kita berbicara dengan alat bantu seperti apa dan seterusnya. Biasanya ini akan dikonfirmasikan ya. Kita juga bisa mengkonfirmasi ke panitia apabila kita diundang menjadi narasumber. Maka hal-hal teknis seperti ini bisa dikonfirmasikan supaya nanti tidak terjadi masalah gitu. Jangan sampai hanya karena hal teknis yang sifatnya remeh-temeh tapi sangat mengganggu. Misalnya kita berasumsi panitia menyediakan laptop. Sementara karena asumsi kita begitu, maka kita datang aja tanpa membawa laptop. Kan repot kalau panitia sampai ternyata tidak ada laptop kan gitu. Atau mungkin alat bantu audiovisual yang lain kalau kita memang butuhkan, ya kita sampaikan ke panitia, saya butuh alat bantu misalnya flip chart, laptop, kemudian proyektor, kemudian sound, misalnya perlu sound dan seterusnya. Kalau memang panitia bisa menyediakan ya tentu kita akan sangat terbantu. Tapi kalau tidak ya mau tidak mau kemungkinan besar kita harus menyediakan sendiri ya kalau memang kita membutuhkan alat bantu itu. Menentukan sasaran dan tujuan presentasi ini supaya kita fokus terhadap goal-nya apa dan untuk mengevaluasi apakah tujuan presentasi kita ini tercapai atau tidak ya. Alasannya apa? Kan ada presentasi itu hanya memberikan informasi, tapi bisa juga melakukan pemaparan terhadap suatu masalah atau mungkin juga sebuah proposal, ide, gagasan atau dalam konteks atau ingin menjual atau menawarkan sesuatu, maka ini harus dipastikan juga tujuannya seperti apa ya. Kemudian sasarannya dibuat lebih realistis juga ya, disesuaikan dengan profil audiens kita ya, sehingga tidak terlalu muluk-muluk gitu ya, tapi cukup realistis lah untuk dicapai gitu ya. Menyampaikan isi dan struktur presentasi ya. Pertama, mengumpulkan bahan ini juga selengkap mungkin kalau bisa, karena berbeda sekali ya. Akan kelihatan kalau kita presentasi itu tanpa persiapan atau pakai persiapan, atau kita punya bahan yang cukup atau tidak, punya referensi yang cukup atau tidak, itu akan kelihatan. Maka kita harus tampil optimal dengan mengumpulkan bahan yang dibutuhkan, yang sesuai, yang memperkuat apa yang kita presentasikan ya, bisa berupa artikel mungkin, buku, laporan-laporan tertentu, kemudian data-data yang mendukung dan seterusnya, dan yang itu sebetulnya sekarang lebih mudah ya kita dapatkan dengan adanya teknologi internet. Dengan adanya teknologi internet kita relatif punya akses ya terhadap banyak sekali bahan yang kadang-kadang kesulitan kita justru adalah memilah-milahnya mana yang akan kita ambil karena saking melimpahnya informasi itu ya. Oke, pengalaman sendiri, pengalaman rekan kerja, buku, jurnal, dan seterusnya, ini juga bagian dari bahan itu ya. Kalau kita misalkan menyampaikan sesuatu tentang kewirausahaan misalnya, kalau kita punya pengalaman dalam berwirausaha, maka tentu itu akan menjadi bahan yang sangat baik ya, yang bisa kita jadikan sebagai satu alat atau sebagai memperkuat presentasi kita ya, karena pengalaman itu kan unik gitu ya. Pengalaman itu sangat personal gitu. Mungkin kita punya pengalaman jatuh bangun dalam berbisnis, maka ketika kita menyampaikan presentasi di depan audiens tentang tema membangun bisnis misalnya, tentu pengalaman ini akan sangat memperkuat dari presentasi kita. Oke, menyeleksi bahan-bahan
diperlukan ya, karena sebetulnya kita yang kita ambil ya yang relevan saja dengan apa yang kita presentasi. Tidak semua bahan itu kita pakai karena mungkin ada hal-hal yang tidak relevan, ada detail-detail yang mungkin nggak perlu disampaikan ya. Jadi kita seleksi ya, mana-mana yang bisa disampaikan itu kita sebut aja adalah bahan utama yang paling penting ya, sementara yang lainnya yang tidak terlalu relevan atau mungkin sifatnya hanya sebagai pemanis gitu ya, ya ini sebagai bahan tambahan lah ya, atau bahan sampingan yang itu tidak harus kita garis bawahi gitu ya. Tapi bahan utama ini juga ini yang penting harus kita garis bawahi. Mengorganisasi bahan presentasi ini penting, menyusun ya bahan presentasi ini penting, urut-urutannya itu juga diperhatikan supaya tidak loncat sana sini ya, mulai dari introduksi atau pengantar, bagian inti atau isi, kemudian penutup. Nah, dalam introduksi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya, bagaimana step perumusan idenya ya, kemudian menjelaskan pentingnya subjek, kenapa ini disampaikan bagi pendengar, ini masih dalam tahap introduksi. Sehingga ketika tahap introduksi ini kita bisa memunculkan minat ya dari audiens, dari pendengar itu lebih tertarik ya dengan tema yang akan kita sampaikan. Atau bisa juga kita sampaikan presentasi itu diperkuat dengan mungkin pengantar story, cerita yang bisa jadi berkaitan dengan subjek yang akan kita sampaikan, sehingga audiens itu punya asosiasi yang positif, punya asosiasi yang tepat untuk bisa melakukan anchoring atau mengunci itu ya ide dasar dari presentasi kita lewat cerita-cerita yang berkaitan dengan itu ya. Oke, kemudian bagian inti tentu ini adalah bagian utama ya yang akan disampaikan kepada pendengar. Nah, kita juga harus memastikan ya ide pokok yang akan disampaikan itu benar-benar bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Dan berikutnya adalah bagian penutup dari presentasi. Ya, ini bisa jadi adalah ikhtisar atau ringkasan dari ide pokok. Ya, jangan sampai setelah kita pamerkan sedemikian rupa, justru karena saking banyaknya audiens jadi bingung. Terus apa nih yang intinya apa? Nah, gitu. Nah, kesimpulannya apa ini? Nah, ini kita bisa bantu ya. Bisa bantu dengan menyampaikan satu ikhtisar atau satu wrap up kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan sekian lama, let's say setengah jam atau 1 jam, itu bisa kita ringkas dalam beberapa kalimat ya yang berisi ide pokok yang memang itu sudah kita siapkan sebelumnya ya, supaya audiens itu lebih mudah gitu ya dalam menyimpulkan apa yang kita sampaikan. Nah, alat bantu ini juga perlu kita perhatikan. Kita perlu pilih yang sesuai ya. Karena alat bantu ini cukup membantu kita dalam misalnya untuk menarik perhatian, membantu pemahaman, membantu ingatan dan memberikan kesenangan ya. Maksudnya entertaining lah, karena kalau tidak entertaining juga kadang-kadang orang bosen gitu ya. Nah, perlulah kita kadang-kadang juga memberikan satu komedian ya, kayak stand up komedi atau apa yang sifatnya menghibur ya, supaya suasananya tetap menyenangkan. Nah, karena kalau suasana menyenangkan ini akan mempermudah orang untuk menerima apa yang kita sampaikan, karena suasana hatinya sedang oke ya, sedang senang ya. Tapi ya jangan terlalu banyak juga gitu ya, jangan sampai yang sifatnya ingin sekedar selingan ini justru menghabiskan waktu, misalnya mengkonsumsi banyak energi kita, itu jangan sampai ya. Ini kan sifatnya hanya buat mendukung presentasi kita supaya audiens tidak bosan ya. Jadi ya nggak usah terlalu dominan, tapi ya diselipin saja sedikit gitu ya, supaya audiens kita ada suasana lain gitu ya, sehingga mereka itu bisa bertahan menyaksikan presentasi kita itu sampai akhir ya. Nah, syarat agar sukses dalam penggunaan alat bantu presentasi ini ada beberapa ya. Yang pertama, penyampaiannya mampu memperkuat pesan. Ya, pastikan alat bantu itu tidak membuyarkan pesannya, tapi justru memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan. Ya, pemakaiannya tidak terlalu banyak, karena terlalu banyak justru juga malah ribet ya. Nggak terlalu rumit ya, karena kalau rumit justru malah membuat kita sibuk dengan alat bantu, bukannya fokus pada ide presentasinya.
dan dilakukan dengan terampil. Artinya kita sudah terbiasa memakai alat bantu itu, sehingga kita tidak bertindak ya nggak pas ya di depan mereka, karena gara-gara kita nggak terbiasa memakai alat bantu itu. Misalnya dengan proyektor ya, kita bisa mengoperasikan proyektor itu yang basic-basic minimal bisa lah gitu ya, sehingga tidak gugup amat gitu. Misalkan pakai flip chart ya kita terbiasa gitu ya, misalkan buka tutup kertas di flip chart, kemudian kalau kita ingin menulis juga kita menulis dengan tulisan yang tentu saja menyesuaikan dengan audiens, posisi di mana, sehingga besar kecilnya tulisan itu kita sesuaikan dan seterusnya. Kalau kita sudah terbiasa memakai itu, sudah terampil, tentu ini akan sangat membantu ya, karena kita akan tetap fokus pada ide pokok yang kita sampaikan tanpa terganggu oleh hal-hal teknis yang berhubungan dengan alat bantu. Oke, beberapa jenis alat bantu misalnya ada whiteboard, flip chart kosong. Ya, ini flip chart ini biasanya kita bisa tulis, kemudian kalau sudah selesai kita gulung ke belakang gitu ya. Ya, flip chart ini biasanya whiteboard terus ditempel dengan kertas-kertas yang kita jepit itu ya. Flip chart ya. Kalau kita butuh nanti kita bisa lipat balik lagi dan seterusnya ya. Overhead proyektor ya, ini untuk memindahkan tampilan presentasi dari laptop ke layar ya. Slide proyektor ya, ini bentuknya slide, video tape film, LCD proyektor, komputer multimedia, handout itu kayak printoutnya ya. Kalau kita misalnya menghadiri presentasi, kita dikasih patokan printoutnya, handoutnya. Ini saya pernah misalnya ikut pemaparan atau public expose ya, paparan publik di Bursa Efek Indonesia. Itu kan perusahaan-perusahaan TBK kan biasanya setahun itu ada 2 kali itu, minimal sekali, kadang 2 kali gitu. Atau tiap 6 bulan tuh ada acara namanya public expose. Di mana ketika public expose itu mereka itu dalam satu ruangan khusus, direksi itu mempresentasikan tentang kondisi perusahaan, kemudian apa yang akan dilakukan dalam let's say 1 tahun ke depan. Intinya sebetulnya mengkomunikasikan kepada investor publik gitu, supaya mereka itu tertarik mungkin invest di sahamnya dan seterusnya. Nah, ketika event public expose itu saya selalu ya, pengalaman saya ikut itu menerima handout itu. Misalnya perusahaan A ketika direksi mau tampil itu stafnya sudah membagikan handoutnya. Sehingga kita punya pegangan, punya catatan yang bisa kita buka-buka gitu ya, walaupun di presentasi ada, tapi kita juga punya handoutnya yang bisa kita jadikan sebagai referensi mungkin untuk pengambilan keputusan. Itu kita bawa ya, handout itu kan diberikan, kita bawa pulang, bisa kita pelajari lagi dan seterusnya. Oke, persiapan akhirnya sebelum naik ke pentas kita harus memperhatikan hal seperti ini ya, misalkan catatan untuk berbicara di muka umum. Nah, catatan ini biasanya akan memberikan rasa percaya diri ya, sehingga dapat melakukan banyak hal untuk meminimalkan kegelisahan. Ada 4 pendekatan mendasar ya terhadap catatan untuk berbicara di muka umum. Yang pertama, tanpa catatan sama sekali. Yang kedua, menggunakan alat bantu visual sebagai catatan. Yang ketiga, naskah yang seluruhnya ditulis kata demi kata. Kemudian yang kedua, lembaran kertas atau kartu pembisik. Ya, ini jenis-jenisnya ya. Nah, tentu ini disesuaikan dengan sikon ya. Misalnya tanpa catatan sama sekali. Ini kalau masih orangnya masih jam terbangnya masih rendah, tentu ini masalah. Kalau dia nggak punya catatan sama sekali, biasanya mungkin di tengah-tengah presentasi dia bisa ngeblank karena nggak punya catatan sama sekali. Tentu idealnya adalah ya catatan yang kita jadikan sebagai pedoman atau poin-poinnya aja gitu ya, supaya nanti ketika kita misalnya lupa, kita bisa lihat itu secara sekilas sehingga kita kembali lagi kepada ide pokok atau inti dari apa yang kita sampaikan. Pointers-pointersnya apa? Ini biasanya saya lakukan ya ketika saya menyampaikan informasi kepada audiens gitu. Biasanya saya paling suka pakai catatan-catatan kecil. Pointers saja ya, dalam bentuk kata-kata saja, mungkin 2-3 kata ya, pakai pointers gitu ya, pakai bullet gitu ya, sehingga kita nggak akan lari dari itu gitu. Kita nggak akan menyampaikan tema di luar itu, yang kita sampaikan itu nggak lari dari situ. Kalaupun toh kita menjelaskan, maka penjelasan kita itu hanya untuk menjelaskan yang ada di poin-poin yang ada dalam catatan kita. Ya, jadi ya sebaiknya
ada gitu ya, kecuali memang kita sudah sangat profesional sekali sehingga setiap presentasi nggak perlu catatan ya. Tentu ini disusun konteksnya ya. Kalau misalkan kita perlu data-data kan ngapain kita ngapalin data-data yang kadang-kadang banyak banget kan ya. Kalau seperti itu ya yang penting kita mampu menjelaskan saja. Datanya ada catatannya, tapi kita bisa menjelaskan itu ke audiens ya, itu lebih bagus ya. Nggak semuanya harus dihafalin ya data itu ya. Oke, kekurangan dari naskah yang ditulis kata per kata. Ada tuh naskah yang dia tuh kata per kata gitu ya. Benar-benar ini ya, detail saking. Nah, kalau seperti itu ya untuk sebuah pidato mungkin agak bisa, tapi untuk presentasi nggak pas lah misalnya, karena banyak sekali kekurangannya ya. Ya nggak fleksibel juga, terus bisa jadi kaku ya. Kita ketika membaca naskah satu persatu dalam presentasi itu tentu orang yang mendengarkan juga mungkin akan bosan ya, karena intonasinya kan pasti berbeda. Kontak matanya kan juga ini ya, juga jadi kurang, karena ketika orang itu hanya fokus pada naskah, dia membacakan itu kata per kata dalam presentasi, tentu dia akan fokus pada teks ya. Ketika hanya fokus pada teks, tentu kontak mata dan interaksi dengan audiens itu jadi terlupakan gitu ya, sehingga kayak sibuk dengan diri sendiri. Nah ini kadang-kadang bisa jadi begitu, walaupun kadang-kadang orang yang sudah berpengalaman tentu dia bisa mengatur juga kapan harus melihat tes, kapan harus kemudian lihat audiens, kapan harus menyapa, kapan harus menyelipkan sesuatu di luar teks. Nah ini tentu apa namanya, diperlukan jam terbang ya untuk bisa mengkombinasikan, karena kadang-kadang kalau bagi pemula itu jadi apa ya, jadi mereka itu jadi hanya fokus ke teksnya aja dan pengen cepet-cepet presentasinya selesai gitu ya, karena mungkin merasa nggak nyaman atau bagaimana gitu ya. Oke, ada juga yang apa namanya, teks itu ada juga diperlukan untuk situasi khusus ya, misalnya kita akan direkam ya, tentu teks itu harus apa namanya, kita butuhkan supaya itu tadi lebih fokus, kemudian juga semua ide itu tidak akan ada yang terlewat karena semuanya itu tercatat dan itu yang kita sampaikan ya. Maka dalam konteks tertentu ya kata demi kata itu diperlukan ya. Itu tergantung juga ya, apalagi kalau bagi pejabat yang sama sekali tidak sempat untuk bikin mau ngomong apa itu nggak sempat bikin konsep gitu ya. Dan dia punya staf yang harus menyusun setiap pidato atau setiap presentasi yang harus dia sampaikan di setiap momen, karena biasanya movingnya itu cukup ini ya, loading apa namanya, aktivitasnya cukup tinggi. Nah tentu kalau seperti itu ya dia harus menuliskan dengan cukup jelas dan detail apa yang harus disampaikan ya. Oke, contoh naskah presentasi yang baik misalnya ini. Slide pertama coba lihat. Mengapa organisasi perlu belajar? Nah, ini kan pakai bullet itu. Bullet itu yang apa namanya? Kayak numbering gitu ya, tapi bukan number, bukan angka, tapi poin-poin, bullet point namanya ya. Misalkan satu dia ada kayak lingkaran kecil itu, tingkat kompetisi dan persaingan makin ketat. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua, nah ini biasanya umum kayak gitu. Nah tentu itu bisa, cuman orang kan kalau ngelihat tulisan cenderung males baca tulisan. Orang cenderung suka lihat gambar, maka presentasi yang pertama itu, slide yang pertama itu bisa dikonversi menjadi yang lebih menarik dengan coba lihat slide yang kedua yang di bawahnya. Mengapa organisasi perlu belajar? Maka kita kasih ilustrasi pakai gambar tingkat kompetisi ya. Kita cari gambar yang memang tersedia free itu di berbagai platform ya, bisa macam-macam ya, kita bisa search sekarang ini gampang, gambar yang mendukung terhadap kata-kata yang kita misalkan tingkat kompetisi ya, kita cari gambaran orang yang sedang kompetisi misalnya, kemudian kasih clue-nya, kata kuncinya kompetisi, nah, gitu. Sehingga audiens melihat itu udah langsung, oh kira-kira begitu maksudnya. Kita sebagai presenter tinggal mendetilkan, menjelaskan pakai kata-kata kita, ilustrasi kita gitu ya. Dengan patokan gambar dan satu kata kunci itu diharapkan ya presenter bisa ngomong. Jangan hanya membaca, tapi bisa memberikan penjelasan yang lebih baik gitu ya. Kemudian poin kedua adanya perubahan. Nah, perubahan itu kita cari kira-kira
picture atau gambar apa yang bisa mewakili maksud itu atau kata-kata itu ya. Kemudian sinergi, kita cari gambar yang kira-kira orang itu mengasosiasikan itu dengan sebuah kerjasama, kolaborasi atau sinergi ya. Jadi tentu slide yang bawah ini itu lebih menarik dibanding yang atasnya, dan ini diperlukan presenter itu bisa membunyi-bunyikan, harus bisa menyusun satu rangkaian kata-kata yang bisa membuat presentasi yang kedua itu lebih hidup. Slide-nya itu walaupun dengan gambar dan satu kata kunci, tapi kita harus bisa menjelaskan itu dengan kata-kata kita, dengan ilustrasi kita. Ya. Oke. Nah ini contoh lagi ya, misalkan ada teks seperti itu, ada beberapa tulisan di sana itu sudah menarik gitu, tapi itu bisa diringkes lagi ya. Kita lihat untuk slide di bawahnya ya, di mana awalnya terjadi di 3 kata, 3 kalimat, itu bisa kita jadikan 1 kalimat saja dan intinya sama sebetulnya, sehingga lebih efisien dan membuat audiens juga tidak harus baca banyak kalimat gitu ya. Misalnya, berapa banyak buku yang Anda baca dalam 1 tahun terakhir? Nah, itu sudah cukup. Jadi kita juga bikin kalimatnya yang efisien ya. Ini contoh lagi, misalnya Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 13.000 pulau. Nah, kalau hanya dengan kata-kata ini susah nyangkut di kepala. Akan lebih mudah kalau kita visualisasikan gini ya, karena kita ini bicara bahasa gambar. Pikiran bawah sadar kita ini berbicara bahasa gambar. Ketika kita, misalkan saya ngomong gajah, maka yang muncul dalam pikiran kita itu bukan tulisan G-A-J-A-H, gajah, bukan. Tetapi yang muncul dalam pikiran kita adalah sebuah film gambar tentang gajah, bentuknya seperti apa, kemudian cara berjalannya bagaimana, itu sudah ada memori tentang gajah. Jadi yang muncul adalah gambar. Maka kalau kita lagi presentasi, kalau kata-kata yang banyak sebisa mungkin bisa kita konversi menjadi gambar yang pas, yang mendukung. Misalnya ini tentang Indonesia dengan 13.000 pulau. Ya udah, kita cari aja peta Indonesia, kita tempel di situ, ada keterangan 13.000. Ini orang udah paham. Orang akan lebih paham dan orang akan lebih menerima ide itu. Ya. Oke, ini ada lagi contoh ya, penyajian. Slide yang pertama sudah cukup menarik ya, ada warna-warni gitu ya, cuman mungkin kesannya terlalu formal gitu ya. Ini bisa dirubah lebih jenis sedikit dengan slide di bawahnya, di mana kita ngomong tentang membaca cepat ya, ada beberapa manfaatnya. Nah, manfaatnya kita bikin dengan model yang lain ya, bukan dengan kotak-kotak yang itu sudah sangat umum orang biasa lihat. Nah, kita coba kreasi dikit supaya orang lebih tertarik untuk melihat ya. Ini dalam hal ini kita coba untuk pakai pendekatan kayak mind map ya, pakai mind map atau peta pikiran. Itu kan kalau kita belajar mind map itu kan ide pokoknya di tengah, kemudian nanti ada cabang-cabang yang menjadi ide pendukung dan seterusnya ya. Ini kreativitas diperlukan dalam hal ini. Contoh lagi ya tentang misalnya ada kalimat pembuka untuk presentasi, kita misalnya mengutip dari Albert Einstein. Nah, biasanya yang standar banget ya fotonya, kemudian kalimatnya itu kita taruh di bawahnya. Ini standar banget. It's okay gitu ya, tapi kalau kita misalkan kreasikan dikit dengan slide di bawahnya, coba lihat di mana tokohnya dibesar dikit, kemudian kata-katanya itu ditaruh di depannya dengan agak bagian atas, itu tentu coba lihat deh, bandingin. Tentu slide yang bawah ini akan lebih menarik dilihat daripada slide di atasnya. Dengan konten yang sama, ya, cuma dengan kreasi yang sedikit berbeda, background-nya dihilangkan sehingga tidak terkesan kaku gitu ya. Ini hasilnya lebih bagus. Nah, ketika kita presentasi, maka kreasi kita ini akan terus digali gitu ya. Akan kita dituntut untuk bisa menyampaikan sesuatu lebih clear lagi, lebih menarik dan seterusnya. Tentu ini butuh jam terbang juga ya. Dan kadang-kadang menarik sih gitu ya, kita lagi bikin presentasi, kontennya sudah selesai, tinggal mempercantik, tinggal memoles. Nah, di sini keterampilan grafisnya juga kadang mendukung ya, penting itu ya, sense of art itu penting juga, seni itu ya. Tapi sekarang sudah sangat terbantu ya dengan program Office aja ya.
yang terkini itu sebetulnya banyak sekali picture, kemudian yang lain-lain, background dan seterusnya yang menarik, yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung presentasi kita ya. Pilihannya sudah sangat banyak, temanya bahkan sudah sangat banyak, sehingga kita tinggal ngambil sesuai dengan tema yang sedang kita garap. Itu ada tuh di PowerPoint tuh semuanya tuh ya. Kalau nggak cukup ya kita ya tinggal searching ke sumber-sumber gambar yang menarik, misalnya ke Getty Image atau ke apa itu PixArt atau apa banyak ya yang website atau itu sumber-sumber gambar itu menawarkan gambar yang free ya, free download ya, free copy ya, yang tidak ada ininya apa namanya royaltinya ya, yang enggak ada hak ciptanya, yang sudah dibebaskan kepada publik untuk pakai ya itu kita pakai ya, sehingga nanti kita tidak ada tuntutan hukum ketika memakai gambar itu gitu ya. Jadi ya itu diperhatikan juga gitu. Oke, nah ini lanjutan persiapan akhirnya ini perlu ya latihan, ini penting sekali, sudah beberapa kali Bapak sampaikan. Karena ini skill itu akan semakin baik kalau semakin sering dilatih, maka perlu ya konsisten latihan. Nah, latihan ini berguna untuk apa? Pertama, menambah kepercayaan diri. Kita bisa mengevaluasi kekurangan kita, membiasakan dengan bahan yang akan kita sampaikan, membiasakan diri dengan alat-alat bantu yang kita pakai, ya, dan juga memudahkan kita untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul. Ya. Nah, ada beberapa keadaan yang membuat latihan ini menjadi lebih penting lagi. Yang pertama, presentasi tim. Kalau kita presentasinya tim, maka tentu harus ada koordinasi, harus ada chemistry di antara anggota tim, sehingga presentasinya itu benar-benar bisa nyambung dan menjadi satu kesatuan ya. Apalagi kalau misalnya temanya itu spesifik, tiap tim itu harus menyampaikan part-part yang memang saling terkait. Tentu ini harus ada connecting yang lebih smooth lagi supaya presentasinya itu bisa lancar dan mudah dipahami. Walaupun yang menyampaikan beda-beda orang. Yang menyampaikan giliran biasanya ya, satu tim let's say 4-5 orang, presentasinya gantian, tapi slide-nya sama, tinggal meneruskan. Nah, ini jangan sampai nanti ada ketidaksinkronan antara presenter satu dengan presenter yang lainnya. Ya. Ini ada juga persiapan ruangan ya. Ini penting juga ini harus diperhatikan sistem suara, akustiknya, tingkat kebisingan, ventilasi ini penting ya kan. Penerangannya juga jangan sampai gara-gara penerangan yang redup itu jadi audiens pada ngantuk gitu ya. Ukuran ruangan tentu juga mendukung. Kalau ruangannya ukurannya pas, tentu ini akan membuat suasana lebih nyaman. Ya, kalau terlalu kecil, berdesak-desakan, nggak nyaman, apalagi nggak ada pendingin udara atau nggak ada AC, suasana jadi pengap. Nah, ini tentu akan sangat membuat presentasi kita jadi tidak kondusif, gitu ya. Kemudian perabotan dan tata letak meja ini juga perlu kita pahami ya. Ada yang gayanya gaya auditorium ya, karena biasanya ini luas sekali ya. Ada gaya auditorium di sana. Gaya kelas nih untuk yang kecil, informal ini berarti lebih apa namanya, lebih nyantai ya. Tapal kuda, kita tahu tapal kuda itu kayak bentuknya U gitu ya. Jadi setengah lingkaran gitu ya. Ada yang modelnya begitu, jadi semua audiens itu nggak ada yang di belakang ya, semuanya di depan, terus kita mungkin posisinya harus di tengah-tengah gitu ya. Ada gaya tulang ikan, kelompok kecil dan seterusnya ya. Itu biasanya kita kalau kita sewa hotel itu kita langsung dimintai konfirmasi, ditanya sama resepsionis atau sama IO-nya hotel. Mau bentuknya minta seperti apa? Misalnya kita sewa ruangan, mau bentuknya kelas gitu yang tiap baris ada baris belakangnya, atau mau bentuknya U-shape. U-shape itu maksudnya ya bentuknya U kayak tapal kuda gitu. Sehingga nanti dia akan ngatur. Atau bentuknya round table. Round table itu ya meja bundar ya. Artinya ada satu meja kemudian dikelilingi 4-5 kursi, ada satu meja lagi 4-5 kursi yang sifatnya mejanya bundar gitu kan. Biasanya kalau acaranya lebih wah, lebih eksklusif, tamunya tamu-tamu yang VIP biasanya ada modelnya round table. Ini tentu berpengaruh juga terhadap bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu ya. Ini contoh ya, biasanya kalau kita ke hotel atau ke tempat-tempat yang biasa dipakai buat presentasi itu mereka sudah paham. Mereka tanya kebutuhan kita apa, mereka punya saran juga.
harus seperti apa bentuk ruangan dan penataan tata letak meja kursinya dan seterusnya ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, nanti tugasnya bikin materi presentasi formal terkait salah satu hal di bawah ini ya, dipilih saja. Ada pilihan company profile atau kampanye sosial ya, kampanye sosial, ekonomi, sosial budaya, silahkan ya bikin materi presentasinya. Naskah presentasinya diketik rapi dan dijilid. Ini dalam konteks ini saya revisi. Jadi nanti bentuknya soft copy ya, soft copy nanti akan saya koordinasikan pengumpulannya dengan ketua kelasnya masing-masing. Tapi susun dulu presentasinya, naskah dan presentasinya penting disusun dulu. Nanti masalah pengumpulannya nanti kita bikin katalog dan katalognya sudah tidak hard copy lagi. Katalog satu kelas itu nanti bentuknya soft copy, jadi nanti dikumpulkan ya oleh ketua kelas dan nanti ada standarnya yang akan bisa kita save ya, nanti covernya bagaimana itu kan sudah ada ketentuannya ya, sehingga nanti tidak perlu mengumpulkan dalam bentuk hard copy ya. Jadi ini melengkapi nilai UTS ya. Jadi ada satu naskah pidato, ada satu naskah presentasi. Kemudian kalian pilih salah satu dari naskah pidato atau presentasi ini akan dipraktekkan secara individual yang akan kita nilai bersama gitu ya sebagai penilaian UTS nanti. Oke, terima kasih ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dan seterusnya, kita bisa lanjutkan di grup kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.